Halo, kembali lagi bersama Aris. Bentar, Pak. Hmm. Jadi hari ini saya akan menceritakan gimana perjalanan move on saya dari si Shifkar. Jujur, susah 8 bulan. Mungkin pada saat bulan-bulan pertengahan itu kayak gara-gara banyak sibukannya kali ya, jadi nggak terlalu berasa. Tapi setelah sibukan selesai, it hits me like a truck, man. Kayak 3 tahun fase hubungan bersama dia dan lama 8 bulan kadang on off tapi keseringan miss. Kayak gue udah sadar selama 8 bulan itu gue udah merefleksikan diri apa yang salah, apa yang kurang dari gue pribadi, apa kesalahan dia, apa yang bisa gue toleransi, apa attachment gue. Kayak gue terlalu cemas akan suatu hal, bla bla bla. Kayak udah, dan gue nggak akan lakuin hal tersebut ke pasangan gue selanjutnya. Dan of course I will treat my another couple, my another soulmates, ya itulah, lebih baik lagi. Tapi kayak rasa kesepian yang dialami, rasa kesendirian, rasa kangen itu yang tak terbendung sering banget hadir tiba-tiba. Kayak gue udah mulai nih beberapa bulan belakangan, 4 bulan belakangan deh, gue udah mulai bisa suka sama orang lain lagi. Jujur, kayak gue udah suka si A, kayak kayak udah mulai tertarik. Walaupun awal-awal bulan tuh gue pakai buat briefing. Sekarang udah mulai suka, tapi kayak mau PDKT pun nggak mau karena gue rasa gue masih belum selesai. Ya mungkin udah pernah suka ya, udah pernah bilang suka ke orang, dan jujur itu benar-benar gue suka sama dia. Tapi satu sisi masih belum kelar ya sama diri sendiri. Dan itulah salah satu fase terberat dari move on dari seseorang yang udah lama berada di hidup kita, dimana menurut pengalaman kayak neuron saraf kita tuh bener-bener merinding gitu ngebayangin kita berpisah dari dia. Bener-bener kayak ngelihat mukanya nge-trigger buat dopamin otak buat terus stalking, terus searching buat tahu kabar dia. Kayak risih sebagai seorang yang menurut gue itu anxious, kayak kabar dia gimana. Gue apalagi udah di blok sekarang, makin jadi. Jadi ya ini progres karena gue gak denial, gue berusaha maju, berusaha mengupgrade diri. Walaupun misalkan nanti ketemu lagi, gue yakin gue udah menjadi be a better person. Tapi kalau nggak ketemu lagi untuk pasangan selanjutnya, gue yakin gue udah menjadi seorang yang lebih baik lah untuk nge-treat dan memperlakukan seorang itu. Apalagi jujur, bagusnya di move on ini gue belajar ilmu parenting walaupun sedikit gitu, dari YouTube, dari TikTok. Kayak kenapa gue belajar parenting padahal punya anak aja belum ya. Jadi tapi dari situ kayak gue tahu bahwa dalam parenting pun dua pasangan ini belajar mengambil peran sebagai caregiver ke anak yang mereka adopsi atau yang mereka berdua buat dan lahirkan. Dan jadi caregiver itu kan saling mensupport ya, dimana kalau ada ibunya capek, ayahnya menggantikan peran untuk mengambil sebagai caregiver full, dan ibunya istilahnya cabut dulu, mencoba regulasi diri agar mereka tidak tantrum ya. Dan itu pun kebalikannya, kayak dari segi bapaknya capek atau gimana, ibunya muncul lagi sebagai caregiver dan bapaknya regulasi emosi, regulasi diri sebagai nggak tantrum atau gimana. Itu kan kalau capek ya secara simpelnya seperti itu. Ya kenapa ini berpengaruh, karena dari situ gue bisa tahu gimana cara nge-treat pasangan in their worst. Bagaimana cara treat pasangan kalau memang ada hal seperti ini.
Kayak dari nge-treat anak pun, dari cara parenting pun jadi paham gitu kalau seorang tuh perlu divalidasi emosinya. Bahkan anak kecil pun perlu validasi emosi, walaupun agak step-step yang rumit ya, tapi kayak dari situ gue paham kayak oh, sebagai as a person gue harus validasi emosi gue terlebih dahulu. Kalau lagi ada emosi seperti ini kan ke pasangan gue juga harus pengertian gitu. Dan mungkin itu salah satu hal yang belum bisa gue lakuin ke pasangan gue sebelumnya, walaupun masih ada hal yang gue rasa itu salah dia. Dan ini gue juga salah gue sendiri pribadi ya, itu buat update masing-masing aja sih. Semoga kedepannya gue bisa lebih baik dan tandingkan progres selanjutnya. Jujur gue merasa masih stuck gitu kayak gue sendiri di sini, sedangkan yang gue denger ya dia udah punya another person, another crush. Dan gue nggak masalah sih karena gue juga ada crush ya setelah beberapa bulan putus, 4 sampai 5 bulan putus gue ada crush baru ya. Walaupun untuk saat ini gue mencoba untuk nge-crushin diri sendiri dulu, paham gak? Kayak gue masih belum tahu cara mencintai diri sendiri, dan gue merasa tangki cinta diri gue pun belum full, kayak masih ada something is missing. Ya udah, itu masih berusaha, dan salah satu caranya itu membaca dan olahraga. Satu hal yang gue temuin untuk mencintai diri sendiri, ya itu abstrak sih, salah satu materi yang abstrak yaitu mencintai diri sendiri, karena setiap orang berbeda. Gue pun nggak tahu caranya. Nanti setelah gue selesai, gue full, tangki cinta gue full, gue akan memberikan tangki cinta itu ke orang lain lagi. Karena kemarin jujur tangki cintanya gue kasih semua ke orang itu, tapi gue nggak tahu cara mencintai diri sendiri lagi kayak gimana. Semua mood gue taruh ke dia, kayak kayak gue udah nggak paham lagi nih gue harus ekspresi kayak gimana. Karena misalkan mood gue taruh semua dah ke seorang itu, dan di situ kayak misalkan dia marah gue jadi bingung mau gimana karena mood gue berdasarkan dia. Jadi ya udah, nantikan progresnya. Terima kasih sudah mendengar 7 menit ya, nggak jelas. Dadah, selamat buka.